bukan basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto, Bincang Radio Persembahan PRSSNI Jawa Barat kembali menjumpai Anda dan tamu kita adalah Dr. Alma Dina. Dr. Alma, tadi kita sudah mengupas sedikit tentang dampak psikologinya Gen Z terkait dengan konsumsi media atau menggunakan barang yang kita sebut dari gawe atau digital ini. Dampak psikologinya sebegitu hebatnya. Ibu juga tadi sempat membocorkan ke saya bahwa penelitian ini dilakukan di Jawa Barat. Jawa Barat. Berapa lama penelitian ini dilakukan, Bu? Penelitiannya sekitar 6 bulan sih. Wow. Dengan sampel 601 orang, Umur 15-24 15-24 tahun. Sebarannya, Bu? Sebarannya kita buat klaster Klaster. Oke. megapolitan, Bandung Raya gitu, Purwasuka dan seterusnya gitu. Ada 6 klaster wilayah Jawa Barat. Klaster itu yang paling seru yang mana? Yang paling seru ya Bandung Raya ya. Ya, metropolitan. Metropolitan. Oke. Ibu menyampaikan juga bahwa dampak itu bukan hanya dampak psikologi, Mas Ganang, tapi juga ada dampak-dampak fisik. Tadi dari hasil pembicaraan sebelumnya, betul. ada istilah yang saya sebut kecemasan. Ibu juga menyebutkan, Mas, ada risiko bungkuk dan saya heran kok ada bungkuk segala ini gimana nalarnya, Bu? Iya, karena Mas Ganang kalau lihat sekarang anak baru lahir aja udah dikasih handphone kan sama orang tuanya gitu ya. Ya tadi kalau berbicara anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha gitu, mereka kan digital native itu ya. Jadi mau tidak mau mereka memang hidupnya berdampingan dengan media gitu ya, media sosial terutama media berbasis internet lah gitu. Dan itu adanya di handphone, rata-rata di handphone gitu ya. Jadi mereka sehari-hari menggunakan handphone, bisa dikatakan mereka menghabiskan waktu itu di atas 8 jam menggunakan handphone gitu. Hasil penelitian ini? Hasil penelitian tahun 2024 Malah sebelumnya. Terus kita dikompilasikan ke sini? betul. 8 jam? Lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam? Berarti kan kalau 8 jam itu sisanya dipakai sekolah, dipakai tidur, ya berarti habiskan waktunya cuma perputarannya itu aja gitu. Dan lebih banyak 8 jam lebih tadi digunakan untuk main HP dong? Apalagi yang suka games misalnya, atau enggak mereka yang memang ya udah nontonin berita atau informasi yang sepersekian detik muncul gitu-gitu kan gitu. Nah mereka terbiasa, ini sebetulnya ada, maksudnya realitas yang nyata gitu ya, yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalnya saya berbincang dengan teman-teman saya yang psikolog gitu ya, mereka banyak menghadapi kasus terkait perkembangan anak gitu. Dan di situ mereka bukan hanya secara psikis lagi, karena kan sebetulnya kalau psikologi itu berbicara tentang psikis ya. Kognisi seseorang dan lain sebagainya. Bukan gitu. fisiklinya. Tapi ternyata bukan hanya berdampak pada psikisnya saja, tapi fisik pun sudah berdampak gitu. Berapa derajat ya bukunya? Ini Iya, bener real bungkuk? Betul. Bahkan ada yang sampai dia matanya merah, sudah banyak mungkin ya di pemberitaan gitu ya. Yang saking matanya, lamanya melek. ya saking lamanya. Dan radiasi kan gitu ya, kena radiasi segala macam. Dia terlalu sering seperti ini sampai makan pun harus disuapin. Udah gak mau karena dia Jadi sudah edik. kiri ini bungkuk, makanya akhirnya begini gitu. Betul gitu ya. Dan bahkan kadang udah gak mau lepas. Ini bukan fenomena ya? Ya ini nyata real gitu ya. Ada gitu ya. Ya seperti itu gitu, sampai mereka saking ediknya mereka udah gak bisa. Kalau diambil tantrum gitu. Dan orang tua kebanyakan daripada anak nangis, ya udahlah kasih aja gitu, handphone gitu. Padahal di situ sumber masalahnya sebetulnya gitu ya. Jadi orang tua ngasih HP itu sebenarnya ngasih edik. Iya. Ngasih bibit kalau rantum. tidak dengan aturan ya. Dan juga dengan pembatasan-pembatasan. Betul. Saya masih belum percaya bungkuk tadi, Bu. Coba diulang lagi. ini kok iyakah gitu? Iya, betul. Sampai akhirnya dia ya tadi gitu ya, makan susah, apa susah, bangun pun ya udah karena dia sudah terbiasa seperti ini gitu. Ya kita pun kadang kalau lagi nonton sesuatu kan anteng nanti dulu lah nanggung gitu. Apalagi kalau yang games itu kan terus menerus. Dia apalagi kalau misalnya kalah coba lagi terus-terusan. Ediksinya kan di situ gitu. Jadi akhirnya postur tubuhnya seperti ini terus sampai akhirnya dia susah untuk kembali seperti normal gitu. Olahraga nggak mau. Ya jangankan olahraga gitu, untuk gerak aja mager banget terus kan akhirnya. gitu. Yang kedua selain bongkok, yang fisik
tadi itu sudah kita obrolkan, tapi juga akhirnya susah ngomong, cemas dan sebagainya. Ya banyak juga yang mengalami misalnya speech delay akhirnya anak-anak gitu karena interaksinya itu beralih menjadi interaksi dia dengan gadget, media gitu dengan ya. medianya. Ya positif negatif sebetulnya gitu ya. Sisi positifnya ada yang memang anak-anak yang akhirnya dia lancar berkomunikasi karena dia terbiasa lihat tayangan yang memang edukatif misalnya. Komunikasi jadi dia terbiasa untuk public speaking misalnya anak-anak tuh karena saking nontonnya yang edukasi misalnya itu sisi positif tapi sisi negatifnya ada yang akhirnya karena terlalu banyak nontonin nggak ada interaksi dengan lingkungan yang nyata akhirnya susah untuk ngomong gitu karena dia taunya ya nonton aja tanpa dia berkomunikasi dengan lingkungan sekitar gitu. Dan ini banyak. Banyak. Kalau kecemasan? Cemas udah pasti, cemas ini kan cemas itu sebetulnya beraneka ragam ya. Kalau kita lihat di Gen Z gitu ya, cemas yang tadi kita bahas di belakang layar, Mas Gana. Jadi masalah tentang second account tadi. Gitu Oh iya. ya. Sebenarnya nanti kita bicara. Tapi nggak apa-apa, Oke. dibongkar aja sekarang nggak apa-apa. Jadi hari ini ada perilaku yang lain bahwa Gen Z juga memiliki second account. Iya. Dan bahkan mungkin tadi saya berpikiran jangan-jangan juga ada second tempat yang lain, second alasan, second waktu dan sebagainya. Iya, betul. Artinya ada dicadangkan oleh si pelaku, mohon maaf pelaku kejam, Gen Z ini, Gen Z. bahwa dia selain memiliki akun-akun tersembunyi, juga memiliki waktu tersembunyi, akhirnya berbohong dan sebagainya. Iya, Diuraikan, Bu. itu mungkin terjadi gitu ya. Karena kalau misalnya berbicara second account gitu ya. Kenapa mereka punya second account? Karena mereka tidak siap, tidak percaya diri untuk menampilkan diri mereka yang sesungguhnya. Yang originalitasnya. Yang original di media sosial. Karena kalau kita berbicara media sosial kan memang di situ ruang branding ya. Ruang mereka membuat citra apa yang ingin mereka tampilkan gitu. Tapi kan sebetulnya citra yang seharusnya ditampilkan itu adalah real siapa kita, tapi kita berupaya untuk menjadi diri kita yang versi yang baik gitu. Nah, tapi akhirnya karena ketidakpercayaan diri, terbiasa melihat media sosial, media berbasis internet yang tadi mereka patokannya atau tolak ukurnya adalah influencer yang misalnya perempuan cantik itu sudah bergeser. Biasanya kan kalau dulu perempuan cantik itu ya ada yang natural Indonesia seperti apa, yang oriental seperti apa. Kalau sekarang kan sudah terfokus pada satu cantik yang ada di filter misalnya seperti itu. Akhirnya di dunia nyata kan ya orang tidak sesempurna itu katakanlah begitu gitu ya secara fisik gitu. Akhirnya tidak percaya diri dan akhirnya tidak percaya diri dia membuat second account misalnya untuk menampilkan dia yang tidak sesungguhnya. Karena kenapa dia tidak memunculkan di first account? Karena di first account itu teman-temannya adalah dunia sekitar dia gitu sehingga nanti orang tahu oh dia kan sebenarnya seperti ini jadi akhirnya memunculkan di second account salah satunya itu kemudian perilaku yang misalnya kurang baik tapi tetap mereka lakukan akhirnya mereka munculkan di second account gitu hal-hal seperti itu yang itu kalau dibiarkan itu memunculkan kecemasan tersendiri akhirnya orang terus menerus ingin berupaya untuk menampilkan versi terbaiknya terus gitu. Sementara yang namanya orang kan ada up and down-nya gitu. Nah, mereka tidak siap untuk di fase down. Mereka ingin selalu berada di atas atau mereka ingin selalu pada tahap kepercayaan diri yang itu tidak nyata gitu. Saya tidak ingin menarik kesimpulan Dr. Alma, tapi saya akhirnya juga memikirkan bahwa jangan-jangan mereka berperilaku begitu itu ada contohnya. Misalnya orang tuanya, om, paman, tante, atau seniornya, atau kakak kelas, atau dalam keluarga besar itu ada yang lebih tua ya, putra pamannya, tantenya dan sebagainya yang anaknya tante juga punya begini, anaknya tante juga begini kok nggak apa-apa kok itu Wak juga Pak D nggak, om juga nggak nasihatin, berarti saya nggak apa-apa dong gitu. Bisa jadikah itu menjadi pintu masuk yang akhirnya seperti ini sebab tadi Ibu juga menyampaikan kepada saya dalam diskusi-diskusi sebelumnya bahwa Mas Ganang kita dalam artian ya saya Dr. Alma mungkin yang senior kita selama ini mengenal media itu ya baru-baru saja sehingga ini nggak beda jauh dengan anak-anak kita atau yang di bawah kita mereka juga sama-sama mengenal begitukah? Ya sebetulnya kan ada gap antara
generasi sebelumnya gitu ya, generasi milenial apalagi yang di atasnya gitu dengan generasi Z dan generasi Alpha dan seterusnya gitu. Gapnya adalah kita menggunakan media itu kita proses belajarnya agak tidak secepat Gen Z. Lamban. Karena memang Prosesnya kita begitu. mengalami proses transisi. Betul. Kan. Kita mengalami yang namanya dulu media konvensional apa segala macam gitu ya. Jadi kita ketika dihadapkan dengan media berbasis internet kita tar dulu kayak gini kok sekarang kayak gini gitu ya. Nah kalau Gen Z gitu mereka Langsung, lahir langsung sudah. dengan itu. Jadi mereka sudah lebih cakap dengan media itu gitu. Dan tentu saja kenapa mereka akhirnya mengikuti siapa? Ya lingkungan gitu. Nah lingkungannya, nah ini yang tidak bisa kita kontrol saat ini. Lingkunganlah yang membentuk mereka. Ya. Tahan dulu Dr. Alma. Oke. Bincang Radio bersama saya Ganang Partokakiat dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Jawa Barat akan berlanjut bersama Dr. Almadina Rahmaniar sesaat lagi. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.